Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita datang beribadah kepadanya. Puji syukur untuk kasih setianya dan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia hadir menyertai dan memberi damai sejahtera dalam hidup kita. Mari kita bersukacita, menaikkan puji kemuliaan bagi Tuhan dengan menyanyikan berhimpun semua bait yang pertama dan yang ketiga. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini kita telah merasakan kehadiran cinta kasih dan karya Allah yang sangat nyata. Kita patut bersyukur melalui karya pengorbanan Kristus yang telah kita terima. Karena itu melalui tema ibadah hari ini adalah makanan dan minuman sejati. Dari sini kita akan belajar memahami bahwa makan daging dan minum darah Kristus berarti mengisi kehidupan kita, diri kita, pikiran dan hati kita dengan pikiran dan hati Kristus. Sehingga kita yakin dan percaya kehidupan kita ada dalam tuntunan tangan pengasihan Tuhan. Barang
Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang pada Tuhan untuk mengakui dosa dan kelemahan kita, supaya kiranya pengampunan Tuhan hadir untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengaku akan dosa dan kesalahan kami. Bukalah mata hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk mengubah cara berpikir, sikap dan tindakan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Mampukanlah kami menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu, agar kami mampu menjadi pribadi yang baik dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon ampunan. Amin. Inilah berita anugerah dari Tuhan, terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta saudara. Damai Tuhan beserta saudara juga. Marilah kita persiapkan hati kita untuk menyambut akan sabda Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Di dalam anugerah dan kasih-Mu Tuhan, kami datang telah menyiapkan hati kami untuk menyambut akan sabda Tuhan. Kiranya kami dimampukan untuk menjadikan firman-Mu, hikmat Tuhan, sebagai makanan dan minuman yang sejati dalam kehidupan kami. Sertai kami ya Roh Kudus, mampukanlah. Dan kami mau serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan pada saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-58. Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkannya
menyimpan dalam hatinya, dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia memerlukan makanan. Ini sesuatu yang pokok, yang utama dalam kehidupan. Tapi ternyata bukan yang utama untuk kehidupan yang utuh di dalam Tuhan. Karena manusia tidak hidup hanya dari makanan saja atau roti saja, tetapi juga dari firman Tuhan yang menghidupkan manusia. Nah, disinilah yang menjadi pergumulan kita bersama-sama. Di satu sisi manusia membutuhkan makanan untuk hidup. Karena melalui makanan, saudara-saudara, tubuh kita yang beraktivitas, sel-sel tubuhnya rusak, itu dipulihkan oleh karena kekuatan yang dihasilkan dari nutrisi-nutrisi makanan yang kita konsumsi itu. Melalui makanan itu sel-sel yang rusak dipulihkan, membuat sel-sel yang baru untuk mengganti sel yang lama. Melalui makanan kita punya energi, diolah tubuh menjadi tenaga untuk bergerak, untuk beraktivitas, untuk melakukan segala sesuatu. Kalau kita tidak makan akan menjadi lemah. Tubuhnya lemas, tidak punya tenaga, sel-sel tubuh tidak beregenerasi, tentu saja ini tidak baik. Karena itu ketika bicara tentang roti sebagai makanan pokok pada masa itu, di zaman Tuhan Yesus khususnya, Tuhan Yesus berkata ingin mengingatkan kepada umat bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti makanan sehari-hari itu saja. Tapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus memberikan gambaran bahwa manusia membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga Kristus mengatakan, memperkenalkan dirinya sebagai akulah roti hidup. Roti hidup berbeda dengan roti biasa. Tetapi sayangnya orang tidak mengerti maksud Tuhan Yesus. Mereka tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Kristus dengan roti hidup. Apalagi ketika Yesus berkata roti yang turun dari surga. Bagaimana mungkin bagi mata umat pada saat itu Yesus turun dari surga? Bukankah keluarganya ada bersama-sama dengan kita? Mereka menolak Yesus, mempertanyakan Yesus, siapa dia jati dirinya. Padahal mereka sudah melihat begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka meminta tanda-tanda. Tanda apa yang engkau bawa? Padahal Tuhan Yesus sudah memberikan tanda-tanda yang luar biasa. Menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat. Dan kalau dalam bacaan Injil Yohanes pasal 6, dari perikop yang pertama kita menemukan Tuhan Yesus berbicara tentang mujizat di mana ia memberkati 5 roti dan 2 ikan dan memberi makan 5.000 orang. Laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Mereka kenyang semua dan masih sisa dikumpulkan roti itu 12 bakul. Itu mujizat. Itu pun adalah tanda-tanda yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Kenapa mereka menolak Yesus? Kenapa mereka mempertanyakan kembali tanda-tanda yang Yesus bawa? Karena mereka pikirannya hanya pada berkat makanan itu saja. Mereka tidak fokus pada apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus beritakan, tapi pada makanan yang mereka terima dan membuat mereka kenyang. Hati mereka melenceng, bukan pada Tuhan, tapi pada berkat dan mujizat yang Yesus tunjukkan di hadapan mereka. Ketika apa yang Yesus dalam dirinya itu diminta oleh para umat, orang-orang banyak, tapi Yesus tidak mau memberikannya, segera mereka menolak. Tidak sesuai nih sama keinginan kita. Mereka mempertanyakan Yesus. Mereka inginnya apa sih dari Yesus? Bukan mengetahui tentang
berita Injil, tapi mereka menginginkan makanan. Mereka ingin memaksa Yesus menjadi raja atas mereka, supaya mereka aman, bisa makan setiap hari. Karena itu yang mereka tanyakan adalah, Musa punya tanda, roti mana dari surga. Tanda apa yang kamu bawa, wahai Yesus? Menarik, saudara. Tanda-tanda sudah ada di hadapan, tetapi mereka mengabaikan tanda-tanda itu. Karena Yesus tidak mau mengikuti keinginan mereka. Itu yang jadi kuncinya. Keinginan mereka itu tidak sesuai dengan keinginan Yesus. Itu sebabnya Yesus menolak. Dan dikatakan ketika mereka ingin memaksa Yesus menjadi raja, Yesus menyingkir dari mereka, menjauh dari mereka. Sehingga mereka mencari lagi, di mana Yesus pergi. Dan ketika ketemu, mereka menanyakan kenapa Yesus. Dan Yesus mengingatkan mereka. Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada mereka bahwa bukanlah Musa yang memberikan roti mana bagi bangsa Israel. Tuhan Yesus ingin menyadarkan umat bahwa roti mana itu pemberian dari Bapa, dari Tuhan. Dan roti mana itu hanyalah yang tampak, tetapi yang sejatinya adalah dirinya, Yesus sendiri. Tubuh dan darahnya adalah roti dari surga. Semakin keras mereka menolak, karena mereka tidak menyesuaikan atau menyelaraskan pikiran dan hati mereka pada Tuhan. Tapi mereka tetap ingin memaksa pikiran mereka, hati mereka kepada Tuhan. Itulah yang membuat mereka tidak bisa menemukan. Di situ Tuhan Yesus ingin mengingatkan lagi kepada bangsa Israel. Bukankah bangsa Israel di padang gurun sudah menerima roti mana? Mereka minta daging, Tuhan kasih daging. Puas enggak? Manusia itu kalau keinginannya dituruti, umumnya tidak pernah ada puasnya. Bangsa Israel tetap mengeluh. Roti mana yang tadinya mereka katakan roti manis seperti madu dari surga. Tapi ketika lama-kelamaan mereka katakan kami muak dengan roti hambar ini. Loh, yang betul mana? Roti yang manis seperti madu atau roti hambar? Padahal itu berkat yang sama diturunkan setiap hari kepada bangsa Israel. Tapi sikap mereka berubah. Tuhan memberikan tiang awan, tiang api, melindungi mereka dari panas terik, melindungi mereka dari dinginnya malam. Bukankah itu suatu tanda mujizat, tanda ajaib? Mereka melihat 10 tulah dijatuhkan atas bangsa Mesir sehingga mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Bukankah itu tanda ajaib? Tapi apakah bangsa Israel puas dengan mujizat dan semua berkat Tuhan itu? Tidak. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk memuaskan keinginan manusia. Karena keinginan manusia tidak akan pernah ada habisnya. Tidak akan pernah ada habisnya. Manusia akan terus mengeluh seberapapun banyak mujizat dan berkat yang dia terima. Karena itu Yesus katakan, akulah roti hidup. Mujizat dan berkat hanya sesaat dinikmati. Tapi barang siapa yang makan dagingku dan darahku, roti hidup, dia tidak akan kehausan dan kelaparan lagi. Mungkin ini membuat kita semakin bingung, saudara. Tetapi apa yang ingin Yesus katakan adalah Yesus ingin meluruskan pikiran umat, pikiran saudara dan saya. Orang-orang banyak yang mengikut Yesus. Fokuslah pada roti hidup, pada Kristus. Jangan menolak Yesus hanya karena apa yang ia berikan tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Sehingga kita mencari-cari alasan. Seperti orang-orang banyak menolak Yesus. Keluarganya jadi alasan. Tanda-tanda ajaib jadi alasan. Umat gagal fokus. Saudara dan saya pun seringkali tanpa sadar gagal fokus. Fokusnya cuma berkat mujizat. Kalau nggak dapat seperti berkat yang kamu inginkan dan mujizat seperti yang kamu pikirkan, apakah kamu masih percaya bahwa Tuhan
mengasihi? Masihkah kau percaya bahwa Tuhan tetap berkarya dalam hidup? Yesus melihat orang-orang banyak ini mencari Yesus, bekerja dengan luar biasa, tetapi untuk sesuatu yang binasa. Sehingga Tuhan Yesus katakan, bekerjalah untuk roti yang tidak binasa. Roti yang tidak binasa adalah makanan yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Sang Firman yang dikatakan menjadi manusia. Gambaran inilah yang mereka tidak tangkap, sehingga mereka membayangkannya mengerikan. Makan dagingnya Yesus sungguhan, minum darahnya Yesus sungguhan. Dalam artian bahwa itu yang membuat mereka ngeri dan ketakutan. Tetapi bukankah sesungguhnya apa yang Yesus katakan ini adalah sebuah gambaran, suatu kalimat yang figuratif, menggambarkan tentang dirinya sebagai firman yang hidup itu. Bahwa setiap orang hendaknya bekerja untuk sang firman yang hidup itu. Setiap orang memakan sang firman yang hidup itu. Setiap orang meminum dari firman itu dan memiliki tenaga, memiliki kesegaran dari sang firman itu sendiri. Yesuslah sang firman. Dialah firman dan hikmat Tuhan yang harus diresapkan, diserap dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Allah, dalam pikiran-pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Dari mana sumbernya? Dari firman itu. Seperti makanan memulihkan sel tubuh yang rusak setiap hari. Ingatlah bahwa firman Tuhan itu akan memperbaiki pikiranmu dan hatimu yang bengkok ketika kita mau sungguh-sungguh memakan firman itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Ketika kita melihat orang mencurangi orang lain, atau katakanlah ketika orang melihat ada kekurangan dalam diri orang lain, kebanyakan orang memilih apa sih? Mencela. Oh, kekuranganmu ini, dicela. Kamu itu gini, kamu itu kurang seperti ini, kurang begitu. Firman Tuhan katakan, hendaknya selumbar di mata saudaramu, kok kamu lihat, dan balok di matamu kamu enggak lihat. Firman Tuhan ingin luruskan cara kita berpikir. Berhentilah untuk mencela kekurangan orang lain. Kalau engkau sungguh mengasihi dia dan ingin dia berubah lebih baik, tegurlah empat mata. Itu jelas firman Tuhan katakan, tegurlah empat mata. Bukan digosipin kemana-mana, bukan dibicarakan dengan orang lain tentang kekurangan dan kesalahannya. Tegur. Firman Tuhan katakan, jikalau kita ditegur, jangan panas hati, stop. Teguran itu tanda kasih seseorang kepada kita. Bahkan tanda kasih Tuhan terhadap umat ketika salah adalah ditegur. Karena orang yang sudah tidak ditegur walaupun melakukan kesalahan, jalannya gelap, mudah terperosok dan tersesat. Bersyukurlah bahkan ketika ada orang yang menegur kita. Tetapi tegurlah orang dengan hikmat Tuhan. Firman Tuhan itulah jadikan patokan. Jangan perkataan dunia yang membuat kita justru gosipin orang, mencela orang tanpa meluruskan kesalahannya. Jadikan hikmat Tuhan sebagai minuman yang sejati. Ketika firman Tuhan mungkin membuat kita bingung, membuat kita nggak paham 100% apa sih yang dimaksudkan Tuhan. Kembali kita berefleksi, apa yang Yesus pikirkan ketika menghadapi persoalan seperti sekarang ini. Contoh misalkan, ketika beberapa waktu yang lalu adik saya yang paling kecil itu meninggal dunia karena COVID di Mataram, Lombok. Secara manusia kita bertanya, kenapa Tuhan? Firman Tuhan datang, berbahagialah orang yang mati, orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Tapi hati kita mungkin berkata, apa yang baik, berbahagia di mananya? Kematiannya begitu menyakitkan.
Kepergiannya begitu membuat kita kehilangan. Karena jauh tempatnya, PPKM tidak memungkinkan bagi kami untuk ke sana. Tetapi ternyata hikmat Tuhan membawa kami untuk menemukan bahwa di balik keterbatasan dan ketidakberdayaan kami untuk merawat Dia yang kami kasihi, Tuhan mengutus malaikat-malaikat tidak bersayap untuk datang dan merawat Dia yang kami kasihi. Seorang sahabat, orang yang bahkan tidak pernah dikenal sebelumnya, dia baru kenal di sana 4 bulan lamanya. Tetapi merekalah yang memberikan perhatian, mendoakan, memberikan bahkan keperluan-keperluan yang dimintakan oleh adik saya. Di sana saya melihat memang mujizat yang kami minta, yaitu kesembuhan, tidak kami dapatkan. Tapi Tuhan memberikan mujizat-mujizat yang lebih dari itu. Penyertaan kasih-Nya yang luar biasa bagi adik kekasih kami. Ketika kami tidak sanggup untuk mendampingi, Tuhan mengutus orang-orang yang tepat untuk mendampinginya. Berbahagialah setiap orang yang mati di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang dikasihi Tuhan, sekalipun ia harus menghadapi maut dan kematian. Jika kita mau sungguh-sungguh menerima firman Tuhan, jika kita sungguh-sungguh mau menyelaraskan hati dan pikiran kita pada Kristus, kita akan menemukan setiap jawab. Dan setiap jawab itu adalah berkat dan mujizat yang luar biasa, yang mungkin tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita bayangkan, tetapi itu yang Tuhan sediakan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya, bagi saudara dan saya. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, jangan kejar berkat dan mujizat. Setiap hari kita sudah mendapatkannya. Jangan kejar, karena itu akan terus membuat kamu haus dan lapar. Tapi makanlah dan minumlah tubuh Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Firman itulah yang akan membuatmu kenyang dan terpuaskan. Oleh karena firman Tuhan dan hikmat Tuhan membuka mata dan hati kita, sehingga apa yang Kristus pikirkan, apa yang Kristus ingin katakan, itulah yang hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita tidak akan pernah kelaparan ataupun kehausan, karena di dalam Kristus Dialah sang sumber mujizat dan berkat-berkat yang terus melimpah sampai sekarang dan selama-lamanya. Selamat menikmati makanan dan minuman yang sejati, yaitu Kristus Tuhan, contoh teladan hidupmu, sumber keselamatanmu dan sumber keselamatanku. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami boleh bersyukur kembali diingatkan
untuk tidak mengejar makanan dan minuman yang tidak sejati. Karena itu semua Engkau tahu kami membutuhkannya dan Engkau menyediakannya bagi kami. Bagi kami yang berlimpah, mampukan kami berbagi dengan sesama kami. Bagi kami yang berkecukupan, mampukan kami terus bersyukur ya Tuhan. Sebab berkat dan mujizat setiap hari boleh kami rasakan oleh karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan di tengah-tengah pandemi, kami tetap boleh ikut merasakannya melalui persaudaraan dalam kehidupan gereja Tuhan, di tengah-tengah masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapa kami merasakan tangan Tuhan, kasih Tuhan terus berkarya dengan luar biasa. Sehingga ada hati dalam diri orang-orang untuk dapat berbagi dengan mereka yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Mampukan ya Tuhan, sebagai gereja-Mu kami pun tetap terus setia untuk menyatakan kasih-Mu dimanapun dan kapanpun kami berada, bahkan dalam kondisi yang seperti apapun yang boleh kami alami saat ini. Kami berdoa untuk mereka yang sakit karena COVID ataupun karena sakit yang menahun. Tuhan yang kiranya boleh memberikan kekuatan, menguatkan mereka, memberikan penghiburan, bahwa di balik segala kesusahan yang dihadapi, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menopang dan menolong. Tangan kasih Tuhan mampu mengutus malaikat-malaikat yang tak bersayap, yang hadir di sekeliling kami. Mereka mencurahkan kasih dengan berani sekalipun mereka sendiri harus menghadapi resiko yang sama, yaitu terpapar. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, pekerja-pekerja di rumah sakit, tenaga medis. Biar Tuhan ketika Engkau mengutus mereka, Engkau memampukan mereka untuk merasakan karya kasih Tuhan yang luar biasa melalui tangan-tangan mereka. Mampukan kami untuk melihat mereka adalah bagian dari mujizat-mujizat Tuhan. Ketika ada orang-orang yang rela hati memberikan donor plasma bagi samanya yang membutuhkan, mereka telah menjadi mujizat dan berkat bagi mereka yang memerlukannya. Berkatilah ya Tuhan, kuatkanlah. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia yang sampai saat ini terus berjuang untuk menekan penyebaran COVID bersama dengan seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan yang mampukan untuk bersatu hati sehingga berpadu bersama-sama untuk mengatasi pandemi ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan memampukan kami untuk melihat karya tangan Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau serahkan seluruh doa kami, syukur kami dan harapan kami ke dalam tangan pengasihan Kristus Yesus, Sang Roti hidup, makanan dan minuman yang sejati. Amin. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur melalui persembahan dengan didasari dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Karena anugerah-Mu kami ada pada saat ini ya Tuhan. Karena kasih karunia-Mu juga kami masih ada pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu, untuk semua berkat yang Kau berikan kami hari lepas hari. Dan Tuhan, pada kesempatan ini kami juga ingin belajar untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu. Meskipun kami tahu ya Tuhan, ini tidak sebanding dengan apa yang sudah kami terima daripada-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa buat saudara-saudara kami
yang mungkin masih dalam kekurangan, kiranya Kau juga sertai dan berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan sempurna dan besar. Segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Yang maha mulia memberikan sukacita damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya terperi mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Saudaraku yang kasih Tuhan, memang manusia membutuhkan roti atau makanan dan minuman yang mungkin memang membuat kita lapar lagi, dan Tuhan mengetahui itu. Percayalah Tuhan akan memberkatimu dan memberikanmu cukup, sebagaimana Tuhan mengutus bahkan burung gagak untuk makan Elia. Mengutus Elia bahkan ke janda miskin di Sarfat yang kemudian mempertahankan hidupnya sampai selesai persoalan dan pergumulan. Demikian Tuhan akan memberkati saudara dengan kecukupan setiap hari. Karena itu sekarang arahkanlah hatimu kepada Kristus, sang roti hidup. Dialah yang memberikan kepadamu makanan dan minuman yang sejati, yang tidak akan membuatmu lapar lagi ataupun haus lagi. Karena di dalam Dia, sang firman dan sumber hikmat, kita menemukan kekuatan dan jawaban yang memuaskan hati kita dalam keadaan apapun. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Arahkanlah hatimu kepada Kristus Tuhan. Kami senantiasa mengarahkan hati kami kepadanya. Hiduplah seperti perasaan dan pikiran serta tindakan Yesus. Dengan demikian kami mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan.
Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang, esok, dan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.